Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Teh Uma. Akhirnya Teh Uma punya YouTube channel sendiri dan insya Allah akan rutin membuat video yang terkait dengan sejarah. Seperti yang teman-teman tahu, di tahun 2018 aku beserta suami pada saat itu membuat satu komunitas namanya Her Story, bercerita mengenai sejarah perempuan. Jadi history gitu ya. History kan artinya sejarah gitu. Bahkan dikatakan sebagai kejayaan dari seorang laki-laki gitu. Makanya sebutnya history. Nah, dengan ide bahwa sebenarnya seorang perempuan juga punya sejarah yang begitu panjang dan dalam setiap peristiwa sejarah selalu ada andil perempuan, akhirnya aku menggagas Her Story ini berisi perempuan yang ada dalam sejarah dan ini digali lebih dalam sehingga perempuan-perempuan pada masa kini akan mengenal mereka dan melalui kisah-kisah mereka ini bisa menjadi sebuah inspirasi yang akan menjadikan perempuan sekarang ini lebih mengenal jati dirinya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Harapannya dengan itu kita bisa jadi lebih berdaya begitu. Itu di tahun 2018 dan komunitas ini berlangsung hingga di tahun 2020. Pada saat itu tahun 2019 aku melahirkan anak dan akhirnya itu berlanjut ya. Her Story ini masih berjalan sampai kemudian di tahun 2021 aku hamil lagi anak kedua. Dan ternyata kesibukan menjadi seorang ibu rumah tangga lumayan juga menyita waktu. Akhirnya aku dan suami memutuskan untuk membuat satu podcast namanya Teh Uma Bercerita sebagai ganti dari komunitas Her Story ini. Karena membangun suatu komunitas tentunya butuh sumber daya gitu ya. Dan pada saat itu aku memang tidak bisa melakukan itu semuanya sendirian. Akhirnya aku memutuskan untuk mengganti Her Story ini menjadi sebuah podcast isinya berkaitan dengan sejarah perempuan atau melihat sejarah dalam sudut pandang perempuan, yaitu dengan adanya podcast Teh Uma Bercerita. Alhamdulillah pada saat ini podcast Teh Uma Bercerita sudah berjalan kurang lebih 3 bulan ya, dari mulai Ramadan pada saat Ramadan tahun ini 2021 sampai saat ini ada di bulan Zulhijjah. Nah, semoga teman-teman bisa mengambil manfaat yang banyak dari kisah-kisah yang ada di podcast itu. Dan sekarang alhamdulillah banget akhirnya Teh Uma Bercerita bisa punya YouTube. Akan memproduksi video yang isinya ngomongin soal sejarah juga. Nah, itu dari aku ya. Jadi harapannya dengan pengantar ini teman-teman terbayang ya, kira-kira di YouTube ini aku bakal cerita soal apa sih? Tentunya masih ngomongin soal perempuan, ngomongin sejarah, tapi harapannya memang dengan video ini, teman-teman bisa belajar sejarah dengan lebih menyenangkan, lebih fun, dan bisa ngomongin sejarah seasik kita nonton film, gitu ya. Nah, karena kali ini kita ada di bulan Zulhijjah, bertepatan dengan momen yang begitu luar biasa bagi kita sebagai seorang muslim, yaitu adalah Idul Kurban. Nah, sosok yang erat kaitannya dengan Idul Kurban tentunya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Buat saya, membaca kisah Nabi Ibrahim adalah membaca bagaimana perjalanan seorang manusia mencari jati dirinya dan akhirnya menemukan apa yang dia tanyakan gitu ya, yang dia cari-cari selama ini, dan membuat saya merasa bahwa wah, keren banget nih kisah Ibrahim dan aku pengen membagikan ini dengan teman-teman semua yang ada saat ini, teman-teman yang lagi menonton ini dan juga teman-teman yang sedang mendengarkan. Nah, Ibrahim alaihissalam dikatakan memiliki satu gelar, namanya adalah Khalilullah. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya adalah sahabat dekat atau sahabat yang begitu akrab ya. Nah, sahabat akrab dengan Allah gitu. Kalau kita lihat dalam bahasa Arab ya, Khalilullah itu apa ya? Kita akan sulit menemukannya padanannya secara bahasa Indonesia, namun ini Khalilullah itu adalah sebuah gelar yang pada umumnya
diberikan kepada seorang sahabat, dan ini biasanya sahabatnya tidak tergantikan dengan sahabat yang lain. Jadi saking eratnya, saking dekatnya, saking akrabnya, seperti itu. Dan ini menjadi julukan dari Ibrahim alaihissalam. Jadi Allah memberikan gelar ini kepada Ibrahim. Jadi kita bayangkan betapa istimewanya Ibrahim, betapa luar biasanya Ibrahim, betapa spesialnya Ibrahim, ya, sehingga Allah memberikan gelar tersebut, ya. Dan sebagai satu hal yang kita ketahui juga, selain Khalilullah, Allah juga punya gelar Habibullah. Ini diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tahu bahwa sahabat erat yang akrab banget gitu ya, julukan ini datang kepada Ibrahim, dan yang satunya lagi adalah datang kepada Muhammad SAW, Habibullah, kekasih Allah, seperti itu. Nah, apa yang istimewa dari Ibrahim? Kenapa sih sampai Allah itu memberikan gelar Khalilullah? Sahabat yang sangat dekat, sahabat yang begitu akrab gitu. Dan bahkan dikatakan bahwa keistimewaan Ibrahim ini membuat Ibrahim ini dinilai atau dipandang bukan sebagai seorang individu saja. Jadi nilai dari seorang Ibrahim sama seperti nilai dari sebuah negara gitu. Betapa luar biasanya Ibrahim, sehingga ada riwayat yang mengatakan bahwa nilai Ibrahim di sisi Allah adalah seperti bagaimana Ibrahim itu seperti sebuah negara gitu ya. Kebaikannya, kecerdasannya, kebijaksanaannya, keimanannya itu sama seperti keimanan sebuah negara, ya, luar biasa. Nah, kita akan memulai dari bagaimana Ibrahim ini dilahirkan, ya. Jadi dulu di kota yang bernama, ada di wilayah Babilonia, ya, namanya kota Ur. Pada saat itu yang memerintah adalah seorang raja yang begitu luar biasa diktator, namanya Raja Namrud. Dan pada suatu malam, raja ini memimpikan. Yang mimpi ini mungkin gak akan asing didengar sama teman-teman, ya. Raja ini memimpikan bahwa ada seorang anak yang itu lahir, seorang anak laki-laki, dan ini meluluh lantakan, merusak tahtanya, seperti itu. Yang ini seperti kita ketahui dulu ketika Fir'aun juga bermimpi hal yang sama, ditafsirkan oleh para tafsir mimpi sebagai sebuah pertanda buruk bahwa akan ada generasi pelanjut yang itu akan merebut tahta dari Fir'aun. Nah, ini juga terjadi di kisah Nabi Ibrahim. Jadi Raja Namrud pernah bermimpi seperti itu. Dia melihat bahwa tahtanya diluluh lantakan, dibikin berantakan gitu ya, sama seorang anak. Nah, karena mimpi inilah kemudian pada saat itu Raja Namrud juga memberikan satu peraturan bahwa setiap ada anak laki-laki yang lahir, maka dia akan dibunuh. Nah, makanya ada 1 tahun yang terjadi pada saat itu, laki-laki dan perempuan, suami istri itu dipisah. Agar apa? Agar tidak terjadi kehamilan. Dan setiap yang hamil itu akan dipantau. Kalau misalnya anaknya laki-laki, maka pada saat itu juga akan dibunuh. Ini terjadi di masa Nabi Ibrahim. Nah, pada saat itu ibu dari Nabi Ibrahim tengah mengandung, namun dia tidak nyadar gitu, nggak ngeh kalau dirinya hamil. Jadi dia merasa tidak ada yang aneh, tidak ada perubahan dalam tubuh dia, jadi dia biasa-biasa aja gitu ya, santai-santai aja, sampai kemudian ada pada saat bulan dimana dia harus melahirkan. Jadi luar biasa, hamilnya ini nggak kerasa sama sekali gitu, nggak ada susah payah, mual-mual gitu ya, ngidam dan lain sebagainya. Ini terjadi sampai kemudian Ibrahim sudah masanya untuk dilahirkan. Pada saat itu karena ibunya begitu khawatir, dan ayahnya pada saat itu ada yang meriwayatkan bahwa ayahnya adalah Azar namanya. Ada juga yang mengatakan bahwa Azar ini dalam Al-Quran dikatakan sebagai abi, sebagai seorang ayah. Tapi ada juga para ahli tafsir yang mengatakan bahwa arti kata dari abi ini punya makna yang luas. Bisa jadi itu adalah ayah kandung, abi itu. Yang kedua bisa jadi dia adalah paman, yang itu mengasuh seperti itu. Atau bisa jadi dia adalah seorang kakek. Ini menjadi hal yang debatable ya. Tapi mari kita asumsikan bahwa Azar adalah ayahnya. Nah, Azar kemudian membawa istrinya ini kepada satu gua. Jadi melahirkan di dalam gua gitu. Dan ketika sudah melahirkan istrinya ini, bayi yang dinamakan sebagai Ibrahim ini kemudian ditinggalkan
oleh mereka berdua, oleh ayah ibunya di gua itu sendirian, seperti itu. Karena apa? Karena ketakutan bahwa bayi laki-laki ini akan dibunuh, akan dibinasakan gitu. Jadi dengan berat hati tentunya, jadi antara buah si malakama ya, ditinggalin ya, bayi kecil bisa apa gitu ya. Tapi kalaupun dibawa dia akan langsung dibunuh. Akhirnya kedua orang tuanya memutuskan bahwa biarlah bayi ini ditinggal di gua. Kita akan lihat bagaimana kelanjutannya, entah apa yang akan terjadi begitu, sehingga Ibrahim kemudian dimasukkan ke dalam gua itu, kemudian ditinggalkan begitu saja. Nah, dan luar biasanya, Masya Allah, ini merupakan sebuah tanda-tanda kenabian. Ibrahim yang masih kecil pada saat itu bisa tumbuh sendirian di dalam gua dengan apa? Dengan mengemut jarinya gitu. Jadi ini sebuah tanda-tanda kenabian ya, di mana Ibrahim mengecap jari-jarinya dan dari jarinya keluar susu dan madu. Ada sebuah riwayat yang mengatakan demikian. Dan dari situlah Ibrahim bisa survive, bisa bertahan di dalam gua. Sampai kemudian ketika ibunya kembali ke gua itu untuk ngecek ya, ternyata dia terkejut. Ibrahim masih hidup dan bahkan tumbuh dengan sehat walafiat gitu. Hari berganti ya, bulan berganti. Nah, maka Ibrahim ini tumbuh dengan pesat ya, sampai dia terlihat lebih tua daripada umur yang seharusnya, seperti itu. Makanya orang-orang Babilonia termasuk pegawai pemerintah dari Namrus pada saat itu nggak curiga bahwa anak laki-laki ini muda gitu, karena memang dari perawakannya Ibrahim itu tampak terlihat lebih dewasa begitu. Sehingga ketika dia kembali ke rumah pada saat itu usianya ada yang mengatakan 15 bulan, tapi terlihat seperti anak umur 2 tahun, 3 tahun gitu. Jadi orang-orang pada saat itu tidak menyangka bahwa anak ini lahir di tahun tersebut gitu, di tahun dimana Raja Namrud mengeluarkan satu peraturan itu. Makanya ketika Ibrahim dibawa ke rumah, orang-orang berpikir bahwa oh iya, anak ini udah gede gitu ya, jadi bukan anak yang harus dibunuh, karena bukan lahir di tahun keramat, bukan lahir di tahun yang dilarang itu, seperti itu. Nah, Ibrahim ini tumbuh dan dia melihat bagaimana aktivitas kedua orang tuanya, bagaimana aktivitas ayahnya agar dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Ayahnya ini punya mata pencaharian, punya pekerjaan sebagai seorang pengukir, seorang pemahat batu, di mana batu ini dipahat dengan sedemikian rupa dan ini didistribusikan kepada kuil yang ada di istana raja pada saat itu. Nah, Ibrahim kemudian memperhatikan ayahnya ini dan kemudian bertanya dalam hatinya gitu ya, ketika usianya sudah mulai besar, usia 4 tahun, 5 tahun, Ibrahim bertanya, ini apa? Oh, ini adalah patung, kata ayahnya. Patung ini yang akan dijual kepada kerajaan dan ini adalah mata pencarian kami, mata pencarian kita, gitu kata ayahnya. Pada saat itu kemudian Ibrahim bertanya, buat apa ini patung? Ya untuk disembah, dijadikan berhala, seperti itu. Nah, dengan keterbatasan Ibrahim dengan usianya yang masih sangat muda pada saat itu, Ibrahim melihat ayahnya dengan aktivitasnya sebagai seorang pemahat patung. Kemudian di usia itu dia seringkali disuruh oleh ayahnya untuk menjual si patung-patung ini. Jadi walaupun ayahnya itu menjadi distributor untuk kuil di kerajaan, tapi ayahnya ini juga menjual patung ini secara ketengan gitu. Jadi patung-patungnya juga dijajakan seperti itu. Patung-patungnya juga bisa dibeli oleh masyarakat umum. Makanya pada saat itu Ibrahim kecil yang usianya masih 4-5 tahun disuruh untuk membawa patung-patung ini untuk dijajarkan gitu ya, untuk dibawa ke pasar dan dijajakan, ditawarkan kepada orang-orang pada saat itu. Nah, Ibrahim kecil membawa patung-patung ini karena dia belum bisa berargumentasi, tapi dia mulai berpikir ya mengenai kok kenapa gue yang bikin, gue juga yang harus nyembah dia gitu ya. Dia mikir seperti itu. Makanya Ibrahim kemudian membawa patung-patung ini yang disuruh oleh ayahnya. Kemudian patung-patung ini oleh Ibrahim dilemparkan ke sungai. Dan pada saat itu Ibrahim berkata kepada patung-patung ini, kalian ayo berenang, katanya gitu ya. Kalian kan adalah Tuhan kami. Ayo berenang untuk selamatkan diri kalian. Tapi kemudian Ibrahim melihat bahwa patung-patung ini tenggelam begitu saja,
semua patung yang dia lemparkan ke sungai tidak ada yang mengapung seorang pun, tidak ada yang mengapung satu pun, seperti itu. Semuanya tenggelam ke dasar sungai. Dan pada saat itu Ibrahim berteriak-teriak, ayo kalian harusnya bisa berenang, selamatkan diri kalian, begitu. Nah, tapi tentu saja pada kenyataannya kita tahu yang namanya berhala, dia adalah sebongkah batu, tentu saja tidak bisa menyelamatkan diri. Dan di sini Ibrahim kecil kemudian berpikir, berhala ini tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Bagaimana dia bisa menyelamatkan saya, bisa menyelamatkan orang tua saya, menyelamatkan orang lain, begitu. Itu yang difikirkan oleh Ibrahim kecil, luar biasa di usianya yang masih 4-5 tahun itu. Ketika dia belum bisa berargumentasi, tapi dia sudah bisa berpikir. Sampai kemudian waktu berlalu, dia sampai pada usia yang dia sudah bisa bicara, berargumentasi dengan ayahnya. Usianya 7 tahun pada saat itu, ada sebuah riwayat yang mengatakan. Dan di usia ini Ibrahim kemudian memberanikan diri untuk bertanya kepada ayahnya. Karena memang Ibrahim sudah melakukan refleksi yang begitu panjang dari usia dia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Kita bayangkan seorang anak ini berpikir gitu ya, bagaimana dia melihat lingkungannya, dia terus-menerus berpikir dan dia merasa ada yang salah dengan lingkungannya ini. Makanya kemudian dia menantang ayahnya untuk berargumentasi dengan dia. Kemudian dia bertanya, wahai ayah, sesungguhnya apa ini? Kemudian ayahnya mengatakan, ini adalah patung, ini adalah idol, sebuah berhala, dan kita menyembahnya. Kenapa kok disembah? Gitu kata Ibrahim pada ayahnya. Kemudian ayahnya mengatakan, ya karena memang sudah jadi kebiasaan, sudah menjadi adat istiadat gitu ya, udah menjadi tradisi. Kalau misalnya dari dahulu, dari turun-temurun, nenek moyang kita sudah melakukan itu. Kenapa kamu kok banyak nanya gitu kata ayahnya. Kemudian Ibrahim berkata, wahai ayah, sesungguhnya berhala-berhala ini, patung-patung ini bahkan tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa ngomong, tidak bisa melakukan apapun gitu ya. Boro-boro ngasih manfaat gitu ya. Bahkan dianya aja tidak bisa menolong dirinya sendiri. Kok kalian malah nyembah dia? Seperti itu. Pada saat itu kemudian ayahnya merasa tersentil ya. Bagaimanapun juga perekonomian keluarganya datang dari membuat berhala. Sehingga bagi diri Azar pada saat itu, ini bukan lagi bicara mengenai make sense atau enggak gitu ya, bukan lagi bicara mengenai ini masuk akal atau enggak, tapi ini udah ngomongin urusan perut, urusan ekonomi gitu ya. Jadi terserah deh mau itu common sense-nya jalan atau enggak, tapi ini kan menyangkut sama keuangan kita lah gitu intinya. Jadi kamu nggak usah banyak nanya, nggak usah banyak protes, jalani aja. Toh ini sudah terjadi begitu lama, bertahun-tahun, dan kamu seharusnya tutup mata aja. Toh ini adalah mata pencarian kita, gitu kata Azar kepada Ibrahim pada saat itu. Nah, kemudian bagaimana kisah selanjutnya? Nah, teman-teman bisa melanjutkan lagi di episode berikutnya. Kita akan bicara mengenai bagaimana sepak terjang Ibrahim bersama dengan masyarakat Babilonia pada saat itu, dan bagaimana kemudian Ibrahim menantang masyarakat Babilonia, lalu apa yang terjadi kepada Ibrahim pada saat itu. Nah, itu dia tadi kita bicara mengenai kisah Ibrahim. Nah, menurut teman-teman kira-kira gimana nih dari yang sudah didengar? Apakah pernah pernah mendengar yang serupa seperti itu, ataukah ini baru terdengar buat teman-teman? Ada yang asing atau enggak? Ada hal baru atau enggak? Nah, semoga seri ini bisa terus berjalan ya, dengan harapan bahwa kita bisa tahu mengenai sejarah dalam hal ini adalah sejarah Ibrahim, sejarah kurban dengan lebih mendetail, dan terbayang oleh kita, terbayang bagaimana perjuangannya, terbayang kepribadian Ibrahim, dan terbayang juga bagaimana dia membentuk keluarganya sehingga dikatakan oleh Allah sebagai keluarga yang itu unggul dibandingkan keluarga yang lain, seperti itu. Nah, teman-teman, nanti di bagian bawah dari video ini, di bagian description, teman-teman akan melihat bahwa ada sumber-sumber yang akan aku cantumkan, jadi teman-teman juga bisa lihat dari sumber itu. Kemudian teman-teman juga bisa dengar ini melalui podcast aku di @TU Bercerita, bisa didengar di Spotify ataupun Google Podcast.
Dan harapannya teman-teman kalau merasa bahwa ini bermanfaat dan menyenangkan untuk didengar, jangan lupa klik like dan juga subscribe. Dan jangan lupa untuk terus nge-share ini ke teman-teman yang lain juga. Ikutan ajak juga teman-teman yang lain untuk dengar ini gitu ya. Dan semoga channel ini bisa berkembang dan terus menceritakan sejarah dengan lebih menyenangkan seperti bagaimana kita menonton film. Seperti itu. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.